Aku pengen menikmati me time-ku. Main game dong. You have slain an enemy. A few moments later. Di sini panas sekali ya. Aku pindah aja ke sofa dalam. Lebih dalam and santuy. 1 hour later. Waduh, Tejo iki nang ndi to arek iki? Awan-awan ngene kok akeh to. Lho. Hei, Tejo, tani ona kuwi paling ganteng, ojo males-malesan ae. Masih yo corona, tani. Ayo. Masalah arek-arek. Zaman saiki tingkate koyo ngene iki, jenenge Tejo iki aja ditiru ya rek ya. Masih corona jok les males. Ayo kumbakane mama, suciane mama. Katane mau bantu. Gak jadi turu males aku. Balunge mamamu iki kate mbok gawe pengkang pengkongan, Ayo bangun. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Opo maneh iki enak-enak resik-resik telepon. Sopo telepon iki? Iki nak teleponnya Tejo. Tejo, telepon nak. Telepon. Woi. Oh iya sih, tak kongkon kora-kora. Angkat aja. Halo? Halo Jo, Tante Mince toh. Tante, ini aku Stefani temennya. Stefani sopo ya? Oh, koncone Tejo ta. Maklum, Tejo iku sing nyari iwake, wedok-wedok iku. Oh, Stefani. Oh ya ono apa, Step? Oh iya Tante, ini ingetin Tejo ya untuk ikut ibadah online setiap Sabtu jam 7. Oke. Terus? Tejo ini juga ada tugas pengumuman Tante, jadi tolong ingetin ya. Tugas? Puji Tuhan anakku Tejo iso pelayanan nang youth yo. Tante yo melok lho Mas yo ngene. Melok ibadah youth pisan. Langsung ngikuti firmane yo enak cocok gak kaya arek nonton. Heeh. Oh iya puji Tuhan nek dikek tugas pengumuman. Terus rekeningnya nang namane sapa? Cak Iwan Susanto. Oh, koncone tante iku, cek wayahe tante nom nyis-nyis iku wis boloan ambek Cak Iwan. Nanti aku kirim deh rekeningnya ke SMS lewat SMS. Iya. Terus? Oh, peringatan. Pakai masker sama jaga jarak, rajin cuci tangan. Oh, musim corona ya, Tep ya. Oh iya Tep. Heeh. Terus apa maneh? Ya, nanti tak sampai no ya. Nah, ya. Oke, Tuhan memberkati. Loh, apa mau ya? Saya tak baleni sih. Oh, ya. Engko ngomong ambek Tejo, jok lali. Sabtu ibadah youth online jam 7 Sabtu. Gak oleh lali. Terus yang kedua iku mau rekening kudu belajar kayak persembahan mumpung jek enom ben sukses urepe.
ngekei persembahan mau jenenge Pak Cak Iwan Susanto. Terus di SMS jare nomor rekeningku. Terus apa maneh ya mau? Tuh sing terakhir aku melali. Peringatan musim corona iki gak oleh lali gawe masker. Ojo wedi ilang ganteng lan ayune. Sing penting selamat lan sehat yo. Terus yang kedua, jaga jarak, ojo ngerempel ae koyo lemper. Yo. Zamane saiki kudu hati-hati, kudu jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Tuhan memberkati. Halo guys, shalom, welcome back to ACC Youth. Dan sebelum kita memulai firman, mari kita sama-sama satukan hati untuk menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
lebih tinggi dari jangkauan dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Halo, Shalom Sobat Muda, secara khusus SCC Youth dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Saya berharap semuanya sehat-sehat selalu dan jangan lupa menjaga kesehatan. Dan yang terlebih adalah jagai hatimu, jiwamu, dan rohmu. Jangan sampai engkau terlengah, tetapi biar rohmu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Semakin hari engkau semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan, dan tetap on fire untuk melayani Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin, haleluya. Malam hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul Endless Love atau kasih tanpa batas. Berbicara tentang kasih atau cinta adalah hal yang sangat-sangat menggairahkan bagi kita, terutama bagi kita orang-orang muda. Seberapa banyak hari-hari ini yang lagi bergairah dengan cinta, yang hatinya lagi berbunga-bunga karena cinta, atau mungkin yang lagi mengejar cinta, yang lagi hatinya lagi bergelora karena cinta, atau mungkin hatinya lagi kecewa karena cinta. Sobat muda, kasih atau cinta adalah hal yang sangat esensi bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena kebutuhan pokok jiwa manusia itu adalah dikasihi dan mengasihi. Dikasihi dan mengasihi. Manusia tidak akan mungkin hidup tanpa dikasihi dan mengasihi. Ya, karena itulah kasih sangat-sangat penting, sangat-sangat esensi bagi kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saya percaya bahwa nubuatan, bahasa roh, pengetahuan itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan mungkin hari-hari ini kita lagi belajar dan mempertajam di dalamnya. Tetapi dikatakan bahwa nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan itu akan lenyap suatu saat. Di kekekalan nanti tidak akan berguna lagi, akan hilang. Tetapi dikatakan apa? Kasih tidak berkesudahan. Artinya apa? Kasih tidak ada batasan waktunya. Bahkan sampai di kekekalan nanti kita bertemu, kita berhubungan satu dengan lain atas dasar kasih yang daripada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan juga. Kasih ini begitu sangat esensi, begitu penting. Ya, meskipun sampai hari ini kita masih harus tetap mempertajam karunia-karunia kita, mungkin pengetahuan kita sangat diperlukan hari-hari ini. Tetapi kasih adalah hal yang tidak terbatas waktunya dan sangat-sangat penting bagi setiap kita. Oleh sebab itu, karena kebutuhan kasih inilah seringkali setiap kita mencari kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita mengharapkan kasih itu dari teman kita mencari kasih itu dari sahabat kita mencari kasih itu dari pacar kita yang sudah punya pacar, tentunya dari kekasih kita. Mungkin kita mengharapkan kasih itu dari pemimpin rohani kita, dari mentor kita, dari saudara kita. Dan kita mengharapkan kasih itu juga dari orang tua kita. Ya, sangat wajar dan tidak ada salahnya kita mengharapkan kasih dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu sangatlah wajar. Tetapi ketika kita mengharapkan kasih yang sempurna dan kasih yang tanpa batas kepada orang-orang yang kita anggap mengasihi kita, seringkali
kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Sobat muda, terlalu banyak yang kita kecewa, mungkin karena merasa dikhianati teman kita, karena mungkin merasa dibohongi sahabat kita, atau mungkin berapa banyak dari kita yang mungkin kalau ada ini ya, yang putus nyambung dengan pacarnya, atau mungkin ada yang kecewa dengan pemimpin rohaninya, atau mungkin merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Kenapa seringkali perasaan-perasaan seperti ini muncul, kekecewaan seperti ini muncul dalam kehidupan kita? Hal ini karena kita mengharapkan kasih yang sempurna, kasih yang tidak bercacat dari orang-orang yang di sekitar kita, yang saya sebutkan tadi, yang kita inginkan tadi, yang kita harapkan bisa mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Sehingga yang terjadi, kita seringkali mengalami kekecewaan di dalamnya. Tidak salah, kita memang harus mengharapkan kasih dari orang di sekitar kita. Tetapi kalau kita mengharapkan kasih yang sempurna, maka kita akan kecewa. Saya pun mungkin bisa juga mengecewakan orang-orang di dekat saya. Mungkin orang-orang yang saya bimbing, mungkin sahabat-sahabat saya, secara sengaja ataupun tidak disengaja. Kenapa? Karena saya manusia, yang kasih saya masih ada batasan-batasan di dalamnya. Oleh sebab itu, orang-orang muda, biar hati kita penuh dengan pengampunan dan dengan kebesaran hati untuk mengampuni setiap kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita, sehingga kita tidak kecewa ketika kita mendapati kasih yang tidak sempurna dari di sekitar kita. Kenapa? Karena memang tidak ada kasih yang sempurna yang diberikan oleh manusia, sekalipun manusia itu paling dekat dengan kita sekalipun. Tetapi ada kabar sukacita, sobat muda, masih ada kasih yang sempurna. Siapa itu kasih yang sempurna? Kasih sempurna adalah kasih yang datang dari Allah Bapa kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna, kasih yang tanpa cacat dan tanpa celah, dan kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tidak bisa bertambah, dan kasih yang tidak bisa berkurang. Kasihnya sempurna. Sobat muda, seringkali kita berpikir, ya, kita melakukan sebuah perbuatan baik, kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, supaya kasih Tuhan itu bertambah dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya kebenarannya tidak demikian. Kasih Tuhan tidak bisa bertambah. Kalaupun kita melayani Tuhan, kalaupun kita menyembah Tuhan, kalau kita mentaati firman Tuhan, dan kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur kita, persembahan kita, karena kasihnya yang sempurna bagi kehidupan kita. Dan tentunya apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Kalau kita memberi persembahan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan berkat yang terbaik. Kalau kita mentaati firman Tuhan, tentunya Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita, sehingga kita boleh mencapai destiny yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita. Tentunya kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, mentaati Tuhan, maka karakter kita akan semakin diubahkan, semakin indah sama seperti Kristus, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuannya, bukan supaya menambah kasih Tuhan. Demikian juga seringkali kita berpikir bahwa kesalahan kita, kejahatan kita, mungkin dosa kita, pelanggaran kita yang seringkali mendukakan, menyakiti hati Tuhan, bisa memperkecil kasih Tuhan bagi hidup kita. Oh tidak, kasih Tuhan tidak berubah oleh karena kejahatan kita. Ada beberapa waktu yang lalu, ada seorang muda yang datang kepada saya. Dia jatuh bangun dalam dosa, sudah melayani Tuhan tapi jatuh bangun dalam dosa. Dia tidak merasa tidak layak kepada Tuhan, dan dia tanya kepada saya, apakah Tuhan masih mau mengasihi saya? Saya katakan, kasih Tuhan tidak berubah oleh perbuatanmu. Sejahat apapun engkau, kasih Tuhan tetap. Tetapi ingat, apa yang kita perbuat akan kita tuai.
Kalau kita terus berbuat dosa, kita jatuh bangun dalam dosa, maka kita akan membuang waktu-waktu kita yang berharga. Dan kita tidak akan bisa pernah mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Justru kita akan mengalami kerugian-kerugian di dalamnya, sakit hati di dalamnya, kegagalan-kegagalan yang justru sangat merugikan kehidupan kita sebagai akibat dari kesalahan kita. Tetapi itu tidak pernah bisa mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sobat muda, pertanyaan berikutnya seringkali yang muncul adalah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mentaati firman Tuhan, saya sudah seringkali membangun hubungan intim berdoa dengan Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kenapa saya masih sering mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Saya masih mengalami sakit penyakit dalam kehidupan saya. Seringkali kita bertanya, apa berarti Tuhan tidak mengasihi saya? Katanya kasih Tuhan sempurna, katanya kasih Tuhan tidak bercacat. Tapi kenapa ketika saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya masih mengalami hal-hal seperti ini? Sobat muda, mungkin kita pernah mendengar cerita Alkitab, tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Apakah Ayub tidak taat kepada Tuhan? Ayub sangat taat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan membanggakan Ayub di depan para malaikat-malaikatnya dan di depan iblis. Dikatakan, tidakkah engkau mendapati hamba yang setia seperti Ayub? Tuhan sangat bangga dengan Ayub. Dikatakan begitu di depan malaikatnya. Ayub sangat bangga dengan Tuhan. Tetapi apa yang dialami Ayub? Ayub mengalami ujian, mengalami penderitaan, mengalami kehilangan, mengalami sakit penyakit yang begitu luar biasa. Yang mungkin saya pikirkan dengan penalaran saya pun mungkin tidak akan sanggup menghadapi ujian seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan apa? Tuhan memulihkan Ayub dengan berkat yang berlipat kali ganda. Tuhan menyembuhkan Ayub. Dan pada akhirnya Ayub ada sebagai seorang pemenang. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Daniel. Bagaimana Daniel pada waktu dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, justru dia mendapat hukuman, dimasukkan ke dalam kandang singa yang lagi lapar. Iya. Tetapi apakah Daniel diterkam oleh singa-singanya? Tidak. Tuhan melindungi Daniel sehingga Daniel terluput daripada maut. Dan pada akhirnya dia mendapatkan promosi yang luar biasa pada waktu itu. Sobat muda, seringkali Tuhan mengizinkan ujian, mungkin penderitaan, mungkin ada kegagalan dan kekecewaan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang yang sejati. Karena pemenang itu harus diuji. Kalau nggak lulus ujian ya nggak menang. Tuhan mau kita menjadi seorang pemenang karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sobat muda, jangan pernah kecewa kalau engkau sudah melakukan firman Tuhan. Kalau engkau sudah setia kepada Tuhan, engkau mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi engkau. Bukan berarti kasih Tuhan tidak sempurna. Tetapi Tuhan justru mengasihi engkau dan ingin menjadikan engkau sebagai seorang pemenang. Haleluya. Sobat muda, Tuhan itu begitu luar biasa mengasihi kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tuhan begitu mengasihi dan memberkati kita. Tapi kasih Tuhan yang paling utama adalah kasih yang luar biasa. Mari sama-sama kita baca di dalam Yohanes. Kita baca sama-sama firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini bukti kasih Tuhan yang paling luar biasa. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah bukti kasih Allah yang excellent, bukti kasih Allah yang sempurna bagi kehidupan kita. Sobat muda, saya pernah mengalami mujizat Tuhan, sebuah peristiwa. Ketika anak saya lahir, saya berharap anak saya lahir dengan tubuh yang sehat, dengan tangisan yang paling keras, dan saya bersukacita di dalamnya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ketika anak saya lahir, saya tidak mendengar tangisan. Dan saya lihat itu dokter-dokter begitu galau, dengan perawat-perawatnya begitu bingung memberikan pertolongan bagi anak saya yang tidak ada tangisannya. Dan akhirnya saya dengar anak saya ini tidak bernafas selama beberapa menit. Pada saat itulah saya bersujud dan saya menyembah Tuhan, minta mujizat kepada Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, jangan ambil anak saya. Lebih baik Tuhan ambil saya daripada Tuhan ambil anak saya. Dan saya berseru kepada Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan mujizatnya. Beberapa waktu, beberapa menit, mungkin sekitar 5 menit lebih lah, di bawah 10 menit ya, mungkin sekitar 6-7 menit terdengar sebuah tangisan. Dan Tuhan memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi anak saya. Tetapi yang saya tekankan di sini, ketika saya berdoa meminta kepada Tuhan, saya katakan, jangan ambil anak saya, lebih baik saya Tuhan panggil. Artinya apa? Kehilangan anak itu sakitnya melebihi kehilangan diri sendiri. Kehilangan anak itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa, lebih daripada dirinya sendiri. Sobat muda, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal diberikan bukan buat orang yang baik, bukan orang-orang yang baik-baik, tapi diberikan bagi orang siapa? Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang menyakiti hati Tuhan. Siapa dia? Saya dan sobat muda semua. Ini bukti kasih Tuhan yang utama. Dia memberikan anaknya yang tidak bercacat dan bercela, anaknya yang tidak bersalah kepada kita, untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Siapa anaknya? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia berkorban, mati di kayu salib penuh dengan siksaan. Ini adalah bukti kasih Allah yang tidak terbatas bagi kehidupan kita. Sobat muda, mungkin kita melihat pada waktu Yesus disalib, mungkin dalam film, dalam tayangan-tayangan, betapa lukanya yang luar biasa di sekujur tubuhnya, luka cambukan, luka pukulan, luka-luka darah dalam tubuhnya yang begitu dalam. Tetapi sesungguhnya kalau kita tahu, luka hati, luka dalam diri Yesus pada waktu disalib itu lebih parah daripada luka yang di luar. Bagaimana dia dihina, dia direndahkan begitu rupa di depan saudara-saudaranya, di depan muridnya, di depan orang-orang yang dikasihinya. Betapa sakit hatinya, betapa dia berkorban, bukan hanya sekedar sakit tubuhnya, tetapi hatinya begitu sakit. Karena kasihnya yang besar bagi setiap kita. Sobat muda, itulah bukti kasih Allah yang tanpa batas bagi kehidupan kita. Seringkali kita menilai kasih Tuhan, mengukur kasih Tuhan hanya dari berkat-berkat yang kita terima. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan hanya daripada sesuatu yang menyukakan hati kita. Kita bersyukur, dan ketika tidak mendapatkan itu mungkin kita kecewa. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang lebih besar daripada itu. Kasih Tuhan ketika Dia memberikan Yesus pada kita.
sebuah pujian yang Tuhan berikan kepada saya. Kata-katanya seperti ini. Salibmu, salibmu, bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbananmu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Salib adalah bukti kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Bukan sekedar kesehatan kita, bukan sekedar berkat-berkat jasmani kita bisa bersyukur. Tetapi sebetulnya ucapan syukur kita yang sejati ketika kasih Tuhan yang tidak terbatas, yaitu karya salibnya bagi setiap kita. Itu yang harus kita syukuri. Orang-orang muda, seberapa banyak hari-hari ini mungkin engkau yang mengalami kekecewaan karena mungkin kau sudah melayani Tuhan, kau sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, tetapi engkau mengalami hal-hal yang tidak engkau inginkan, sakit atau mungkin ada kegagalan, kekecewaan dalam hidupmu. Ingat, Tuhan mengasihimu. Kasih Tuhan tidak berkurang dalam hidupmu. Ingat, kasih Tuhan yang terbesar bukan sekedar berkat-berkatnya, tetapi kasih yang Tuhan yang terbesar adalah karya salibnya. Atau mungkin orang-orang muda, seberapa banyak engkau yang sudah lama jauh daripada Tuhan, yang kau merasa tidak layak kembali datang kepada Tuhan. Mungkin kau bilang, aku pengen kembali kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan mau menerima aku? Aku sudah jatuh bangun, sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Ingat, kasih Tuhan tidak bisa berubah oleh karena perbuatanmu. Kasih Tuhan sempurna, tidak bisa berkurang dan bertambah. Kalau hari ini kau bertobat dan kau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menyambut dan memeluk dan menerima akan engkau. Kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena kalau engkau terus melakukan dosa, maka engkau akan membuang waktumu dan engkau tidak akan pernah mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Sobat muda, mari sama-sama pandang kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Apa itu? Karya salibnya dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasihnya yang begitu besar, di mana Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Mari ucapan syukur kita yang paling utama bukan hanya sekedar daripada kasih Tuhan yang Tuhan berikan secara nyata, secara jasmani, berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Itu perlu kita syukuri. Tapi arahan pandangan kita, ucapan syukur kita, dan bukti kasih Tuhan yang utama adalah ketika Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini buat setiap firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas, dan kasih yang tidak bisa berubah oleh apapun, dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami kecewa karena kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Seringkali kami kecewa, tetapi biar kami melihat bahwa sebenarnya Engkau baik Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik buat kami, yaitu Yesus sebagai tebusan atas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, malam hari ini buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mungkin buat mereka yang sudah lama meninggalkan Engkau Tuhan. Mungkin mereka tidak layak, merasa tidak layak lagi datang kepadamu, dan merasa bahwa Engkau tidak mengasihi mereka Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan, dan biar mereka datang kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau mau menerima dan Engkau tetap mengasihi mereka, dan kasih-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Jamah dan berkati mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu, kasih-Mu begitu sempurna buat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sobat Muda, mari sama-sama kita tutup ibadah online kita malam hari ini. Sama-sama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mendapatkan berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka, berkat Tuhan turun buat setiap mereka Tuhan. Jadikan mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan dan memberikan hidupnya hanya bagi Tuhan. Berkati mereka, tuntun langkah mereka Tuhan, sehingga apapun yang diperbuatnya bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me, you have me completely. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'll draw closer. Such a perfect love, oh you lift me higher, higher. Lighting up my way, everything is brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, Lord, I'll keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. Oh, it's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'm gonna draw closer to you. Such a perfect love, oh you lift me higher, higher. Lighting up my way, everything is brighter, brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong. Now every part of my heart is now open. Make your